Halo semua, pernah nggak sih kalian perlu menjelaskan sesuatu apa adanya, tanpa ditambah-tambahin opini? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas alatnya, yaitu teks laporan hasil observasi, atau kita sebut aja LHO. Ini adalah cara kita ngasih lihat dunia secara akurat dan bisa dipercaya. Yuk, langsung kita bedah. Coba deh pikirin, gimana caranya kita bisa cerita tentang dunia di sekitar kita, tapi bener-bener apa adanya? Tanpa ada kayaknya sih, atau menurut aku, di zaman yang isinya opini semua, bisa melaporkan sesuatu secara objektif itu, wah itu skill yang super berharga loh, di bidang apapun. Dan LHO inilah jawabannya. Nah, biar jago, kita akan lewatin 5 langkah ini. Pertama, kita cari tahu kenapa laporan ini penting banget. Terus, apa sih definisinya? Abis itu, kita intip struktur wajibnya yang cuma 3 bagian. Lanjut, kita bedah bahasa khususnya. Dan terakhir, kita praktik langsung membedah contoh yang dijamin anak. Siap? Ayo mulai. Oke, bagian 1. Laporan yang membentuk dunia. Penting banget nih buat kita sadari. LHO itu bukan cuma sekedar tugas sekolah yang bikin pusing, sama sekali bukan. Ini adalah jenis tulisan yang beneran punya kekuatan buat mengubah sesuatu. Laporan kayak gini bisa jadi pondasi penemuan ilmiah atau bahkan kebijakan pemerintah. Keren kan? Jadi, apa sih gunanya di masyarakat? Ada 4 fungsi utamanya. Pertama, jelas, LHO itu sumber informasi yang bisa kita pegang. Datanya akurat. Kedua, ini kayak mesin waktu pengetahuan buat mendokumentasikan apa yang kita tahu buat generasi nanti. Ketiga, dan ini penting, LHO jadi dasar buat ngambil keputusan-keputusan besar di perusahaan atau di pemerintahan. Dan yang terakhir, ya tentu aja, buat pendidikan, biar kita semua makin pinter. Bagian 2. Definisi laporan objektif. Oke, kita udah tahu kenapa ini penting. Sekarang, waktunya kita masuk ke apanya. Jadi apa sih sebenarnya teks laporan hasil observasi itu? Definisinya sebenarnya simpel banget. Intinya cuma ada di 2 kata kunci, investigasi dan sistematis. Maksudnya apa? Ya, laporan ini bukan tulisan iseng-iseng. Ini adalah hasil dari pengamatan yang benar-benar terstruktur dan mendalam ke satu objek atau fenomena. Ada prosesnya, nggak asal tulis. Nah, kutipan dari Pak Kosasih ini benar-benar nancep ke intinya. Kata kuncinya, objektif. Jadi informasi yang kita tulis itu harus murni fakta hasil pengamatan. Titik. Gak boleh ada campur tangan opini, perasaan, atau pandangan pribadi kita sebagai penulis. Ini nih yang bikin LHO beda banget dari teks lainnya. Bagian 3. Cetak biru 3 bagian. Sekarang kita masuk ke resep rahasianya. Setiap LHO yang bagus itu dibangun di atas pondasi yang sama. Cuma ada 3 bagian. Sederhana, tapi super penting. Yuk kita lihat cetak birunya. Alurnya itu logis banget kok. Pertama, kita kasih pernyataan umum. Ini kayak perkenalan, ngasih gambaran besarnya. Habis itu kita deskripsi bagian. Di sini kita bedah objeknya satu persatu, detail banget. Terakhir ditutup sama deskripsi manfaat yang ngejelasin gunanya apa sih objek ini buat kita. 3 bagian ini wajib ada. Kalau enggak, ya bukan LHO yang lengkap namanya. Bagian 4. Bahasa fakta. Oke, kerangka besarnya udah dapat. Sekarang kita intip isi kotak peralatannya. Ini soal pilihan kata dan kalimat. Dan tenang, ini bukan pelajaran tata bahasa yang bikin ngantuk kok. Anggap aja ini adalah tools buat ngebangun laporan yang kredibel dan dipercaya orang. Coba kita lihat isi kotak peralatan ini ya. Ada beberapa alat utama. Pertama, kita pakai kata benda umum, kayak mamalia, bukan paus biru yang itu. Jadi kita ngomongin grup, bukan satu individu. Terus ada verba relasional, kata-kata sakti kayak adalah, merupakan buat mendefinisikan sesuatu. Ada juga verba aktif buat ngejelasin kelakuannya secara objektif. Dan terakhir, istilah teknis, biar presisi. Nah, semuanya ini kalau digabung, jadilah tulisan yang kedengeran netral dan faktual. Biar makin kebayang bedanya, coba lihat ini. Sisi kiri, paus adalah mamalia. Ini fakta, siapapun bisa cek dan buktikan. Sisi kanan, menurut saya, paus itu agung. Nah, ini opini, perasaan pribadi. Di LHO, kita cuman main di sisi kiri. Nggak ada tempat buat kata-kata menurut saya atau saya rasa. Catat ya. Bagian 5. Bedah tuntas yang lezat. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang waktunya kita lihat langsung di lapangan. Kita bakal lihat gimana semua aturan dan struktur tadi bekerja sama dalam satu contoh nyata. Dan contohnya, dijamin bikin lapar. Kita akan bedah LHO tentang nasi liwet. Kita mulai dari bagian pertama, pernyataan umum.
Lihat deh paragraf pembukanya. Kalimat pertama langsung pakai kata adalah untuk mendefinisikan nasi liwet, terus mengklasifikasikannya sebagai kuliner tradisional. Jelas banget kan? Ini contoh sempurna buat memulai sebuah LHO. Lanjut, kita zoom in ke bagian kedua, deskripsi bagian. Nah, di sini teksnya mulai merinci satu persatu. Mulai dari bahan-bahannya apa aja, gimana cara masaknya, sampai lauk pauk yang jadi temennya. Semuanya dijelaskan detail, faktual, tanpa ada wah enak banget atau semacamnya. Dan sebagai penutup, bagian ketiga, deskripsi manfaat. Ini bagian yang ngejawab, terus kenapa? Di sini kita bisa lihat fungsi nasi liwet itu lebih dari sekedar makanan. Ada nilai budayanya sebagai simbol kebersamaan, ada juga nilai ekonominya buat masyarakat. Nah, dengan ini lengkap sudah 3 bagian strukturnya, sempurna. Jadi, kita sudah bongkar semuanya. Dari fungsinya, definisinya, strukturnya, sampai bahasa yang dipakai. Tapi, sebelum selesai, saya mau lempar satu pertanyaan buat kalian renungkan. Kita setuju LHO itu harus faktual. Tapi apa sih artinya faktual itu kalau yang mengamati adalah kita sendiri, manusia dengan semua pengalaman dan cara pandang kita masing-masing? Coba deh dipikirin ya. Sampai ketemu lagi.